tidur itu ketindihan, Pak. Saya ketindihan, saya tuh posisinya tuh saya tuh nggak mau masuk neraka, saya takut. Ya udah, dalam mimpi hari itu juga, Pak, saya ngimpi di suatu kota itu dengan penuh keramaian gitu. Saya melihat ada banyak orang dan saya tuh lihat satu sosok Yesus itu, Pak. Dia mendekati dan dia senyum sama saya. Saya melihat di awan, Pak, ada sosok Yesus, tangannya, Pak, kayak gini, Pak. Tangannya itu, aduh, saya tuh, kalau ingat itu tuh. Kan nama saya sebelum Islam Irenia Maskarenhas. Setelah saya memeluk agama Islam, nama saya diganti menjadi Azizatun Nafisa. Saya berumur beranjak ke 19 tahun. Saya berasal dari NTT. Saya anak kelima dari 6 bersaudara. Alhamdulillah, saudara kandung saya semua sudah memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan dua buah cuplikan video kesaksian ya. Yang pertama yaitu kesaksian murtadin odong-odong yang ditampilkan oleh channel Kristen ya. Dan di video yang kedua ada kesaksian seorang gadis yang berasal dari NTT yang sudah menjadi mu'alaf selama 6 tahun. Nah, yang menarik nantinya adalah ketika kita akan mendengarkan sebab dan musabab kedua orang ini berpindah keyakinan ya, yang tentunya akan sangat jauh berbeda, mana yang nyata, real, serta masuk di akal, dan mana yang berupa dongeng. Sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, serta share-nya. Langsung saja kita simak videonya. Saya dilahirkan dari keluarga Muslim yang cukup taat beragama. Mbah saya kiai. Saya dulu sering diajak Mbah untuk pengajian ke beberapa daerah. Saya juga dididik dari kecil untuk rajin mengaji, sholat, belajar Islam. Saya juga dulu dipercayai juga bersama ustadz saya untuk lomba kiroan, lomba sholat, lomba kaligrafi, sehingga keluarga saya tuh kayak bangga gitu, Pak. Waktu kecil juga saya juga dapat predikat hatam termuda kelas 6 SD hatam Al-Quran, Pak. Singkat ceritanya, saya juga dalam perjalanan iman saya Islam itu, saya punya keluarga, Pak. Saya tuh orangnya suka iseng, Pak.
saya punya keluarga yang Kristen. Lalu sehabis itu saya udah semakin dewasa gitu, saya ya jelas tambah memperdalam iman saya kan Pak. Namun pada malam itu, ada malam dimana saya itu tidur itu ketindihan Pak. Saya ketindihan, saya tuh posisinya tuh kaki tangan saya, badan saya tuh nggak bisa bergerak Pak sama sekali Pak. Saya itu tuh melihat ada sosok besar, tinggi, besar. Sosoknya tuh kayak bersinar, ya gitu deh, kayak menakutkan Pak. Lalu saya tuh kan pasti kayak takut gitu kan Pak. Terus saya tuh jadi ingat kata Pak Ustadz saya, kalau melihat yang bikin hati ketakutan, khawatir itu tuh kita selalu baca Al-Ikhlas 3 kali, kalau enggak Allahu Akbar 3 kali, ataupun ayat kursi gitu Pak. Saya udah lakuin itu semua Pak. Ya Allah, itu nggak bikin semuanya itu gagal Pak, nggak bikin semua ketakutan saya tuh malah tambah menjadi-jadi. Soalnya sosok itu tuh semakin kayak datang gitu Pak, datang. Jadi saya tuh tambah itu apa, terus saya jadi kok bisa sih, kok malah nggak bisa nggak bisa hilang itu sosok itu. Terus saya jadi ingat kata-kata saudara saya, kalau mau ngusir setan itu katanya ngomong dalam nama Yesus. Terlintas saya mikir seperti itu sih. Terus saya coba bilang dalam nama Yesus. Nah, waktu saya bilang dalam nama Yesus pertama kali itu, jari kaki saya tuh bisa bergerak Pak. Anehnya tuh kenapa bisa bergerak gitu. Terus sosok itu tambah mendekat lagi. Dan waktu sosok itu tambah mendekat itu tuh bukannya ketakutan Pak. Jadi saya agak tenang gitu, dan saya kayak melihat sosok itu tuh kayak gambar Tuhannya orang Kristen, yaitu Nabi Isa, Yesus itu. Terus saya lihat lagi, kok malah Yesus gitu kan. Terus saya jadi tambah agak-agak yakin gitu. Saya bilang dalam nama Yesus. Terus yang keduanya saya bilang dalam nama Yesus. Sosok itu tambah mendekat. Jadi saya kayak oh my god, itu kok tambah mendekat lagi. Terus saya kayak tenang gitu. Kok bisa sih? Terus badan saya perlahan juga udah kayak bisa kayak bergerak gitu kan. Ini beneran kok, malah saya bilang dalam hati saya tuh kok bisa gitu, bilang dalam nama Yesus bisa bergerak gitu. Terus yang ketiga kalinya saya bilang dalam nama Yesus dengan penuh iman, penuh keyakinan gitu. Yang bilang dalam nama Yesus yang ketiga kalinya, itu badan saya tuh bisa kayak bergerak semua, dan saya bisa menyala-nyala, dan sosok itu hilang. Dari situ saya bangun, saya keringetan Pak, malam itu Pak, keringetan. Saya kok bisa sih, kok kayak bertentangan sesuai apa yang dari kecil saya diajarkan gitu kan. Lalu saya itu berdoa Pak, bingung. Iman saya tuh soalnya dari kecil kayak sia-sia gitu kan. Saya takut, ini bener apa enggak yang dilihat saya tadi itu, yang kejadian itu tuh benar apa enggak. Lalu saya waktu malam itu saya berdoa tuh udah, ya Tuhan, ya Allah, siapapun itu, saya tuh pengen masuk surga. Tunjukkan ridhomu, tunjukkan jalan lurusmu. Saya tuh gak mau masuk neraka, saya takut. Ya udah, habis itu saya memang gak mau tidur karena saya juga takut gitu kan. Kayak aduh gimana nih, kayak gelisah gitu Pak. Tapi akhirnya saya juga tertidur lagi Pak. Mungkin karena udah capek
nangis kali ya waktu malam itu. Lalu dalam keseharian saya masih sholat, meskipun dalam hati saya tuh kayak masih ingat kejadian malam itu, masih sholat, masih ngaji. Dan waktu itu saya juga bukannya tambah kayak gelisah atau gimana dengan iman saya, tapi saya malah kayak tambah kayak ingin lagi memperdalam iman Islam saya, Pak. Jadi saya tuh kayak waktu itu dengar ceramahan ustadz saya gitu, kalau ada mimpi apa kayak gitu tuh, kalau itu tuh bisa aja dari jin gitu kan. Terus saya jadi mikir, wah bisa jadi itu jin yang menyamar gitu. Ya udah, saya jadi perdalam iman saya biar saya jadi tambah kuat, jadi tambah radikal lagi. Terus pada malam selanjutnya, beberapa hari selanjutnya gitu, ayah saya tetap setel VCD tentang khotbah-khotbahan ceramahan ustadz gitu, memperjelek iman Kristen gitu kan. Lalu saya dengar, Pak, jadi dalam VCD itu, dalam ceramahan tersebut, saya itu dengar kalau bilang Yesus itu tidak bangkit gitu. Terus saya ngeimanin karena saya pikir ya memang Yesus kan manusia biasa, nggak mungkin dia bangkit. Nah ya udah, dari situ iman saya tambah bertumbuh tuh, Pak, dalam Islam, Pak. Lalu waktu malam itu juga saya tuh kayak masih ingat, masih kayak terngiang-ngiang itu loh, Pak, yang malam-malam itu saya ketindihan itu. Terus malam itu juga saya berdoa juga kayak udah ambigu lagi. Biasa, Pak ya, kayak masih belum diantara yakin apa enggak gitu. Lalu saya berdoa, dan dalam mimpinya, Pak, dalam mimpi hari itu juga, Pak, saya ngimpi di suatu kota itu dengan penuh keramaian gitu. Saya melihat ada banyak orang, dan saya tuh lihat satu sosok Yesus itu, Pak. Dia mendekati dan dia senyum sama saya. Saya kaget, sontak kaget gitu, dan juga takut. Saya agak menjauh gitu. Terus tiba-tiba ada beberapa orang tuh bilang, teriak-teriak, ada tsunami, bilang kayak gitu kan. Terus saya takut, Pak, panik. Semua dalam keramaian itu tuh pada panik, orang-orangnya juga pada panik. Terus ada air, tiba-tiba ada air langsung sampai ke mata kaki saya gitu. Saya langsung cari gedung tertinggi, saya langsung ke atas gitu kan, saya terus lihat dari ke atas gitu tuh airnya tuh udah sampai setengah gedung gitu, Pak. Saya ngelihat banyak orang-orang yang udah mati, udah terapung gitu di air itu. Terus saya mikir, ya udah pada mati banyak, Pak, di dalam mimpi itu, Pak. Terus saya jadi ingat, Yesus kan tadi kan juga ada di bawah gitu kan. Terus iyalah, Yesus mati, kan dia manusia biasa, nggak mungkin dia bangkit. Aku dalam mimpi aku waktu itu mikir kayak gitu. Terus tiba-tiba saya melihat itu di awan, Pak. Saya melihat di awan, Pak, ada sosok Yesus, tangannya, Pak, kayak gini, Pak. Tangannya itu, kalau ingat itu tuh saya merinding, Pak. Dia tuh, saya jadi yakin kalau dia tuh bener-bener bangkit. Dia tuh, tangannya tuh bisa kayak bersinar gitu, Pak. Terus dari situ saya tiba-tiba bangun dan saya dalam hati saya ngeyakinin itu bener-bener Yesus. Jawaban semua ini tuh kalau bilang Bapak setel VCD itu tuh nggak benar, kalau Yesus tuh benar-benar bangkit. Ya udah, Pak, cuman itu aja. Jadi selama perjalanan iman saya untuk percaya sama Tuhan Yesus itu dari ngeyalan saya itu, Pak. Nah, saudara kesemuanya, kita sudah lihat tadi penampilan dari seseorang yang mengaku murtad ya. Tentu yang pertama sekali kita lihat tadi dari cara dia berpakaian ya,
ketika memberikan kesaksian. Nah, di sini sangat terlihat jelas bahwa ada kejanggalan. Dia selalu berusaha untuk menutupi wajahnya ya dengan menggunakan seperti orang berjilbab, namun yang anehnya kemudian ditambah lagi memakai topi ya, topi warna hitam. Nah, di sini seakan-akan dia mencoba menutupi identitasnya di saat melakukan kesaksian ya. Nah, di sini saja akan menimbulkan ketidakyakinan kita terhadap apa yang ditunjukkan oleh wanita ini. Nah, kemudian dalam kesaksiannya dia mengaku dahulu pernah khatam Quran ya, dan juga sejak kecil sudah dididik dengan pelajaran-pelajaran agama Islam. Nah, kalau soal pengakuan tentu siapa saja bisa melakukan hal tersebut ya. Kalau hanya sekedar mengaku bisa begini, bisa begitu, namun tidak diiringi dengan penjelasan atau mempertanggungjawabkan apa yang disampaikannya tersebut. Satu contoh kecil tadi, dia mengaku atau mengatakan bahwa dia sudah diajari tentang qiraat ya. Namun dia ketika menyampaikan di situ dia menyebut kiraan. Nah, dari penyebutan saja di sini sudah salah ya, karena tidak ada istilah kiraan di dalam membaca ayat suci Al-Quran, melainkan kiraat ya, dan itu ada 3 macam, yaitu kiraat mutawatir, kiraat sad, dan kiraat ahad ya. Jadi seharusnya perempuan yang mengaku murtadin ini ya menjelaskan bagaimana dan seperti apa yang dipelajarinya ya, supaya meyakinkan orang. Tapi nampaknya di sini murtadin odong-odong ini, peserta yang menampilkan murtadin ini tidak tahu apa-apa ya, tapi masih saja untuk mengelabui orang. Mungkin kalau umat Kristen yang tidak paham akan langsung percaya ya, tetapi sangat disayangkan sekali kalau kita umat Muslim ini hanyalah sebuah lelucon, tontonan yang mempertunjukkan kebodohan mereka sendiri ya, serta mempermalukan dirinya sendiri. Nah, kemudian ditambah lagi dengan dasar berpindah keyakinannya atas dasar mimpi ya, dan mimpi ini yang tidak bisa tentunya dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibuktikan sama sekali kebenarannya ya, baik itu berdasarkan ilmu pengetahuan ataupun alat secanggih apapun tidak akan mampu membuktikan apakah itu suatu kebenaran kalau tentang mimpi ya. Jadi sangat lemah dan sangat tidak meyakinkan sekali cerita yang dibuat oleh murtadin odong-odong ini. Nah, kita sudah bisa menilai bagaimana kesaksian yang ditunjukkan oleh murtadin odong-odong barusan ya, dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana kesaksian dari seorang mu'alafah tentang perjalanan iman dia dahulu sebelum memeluk agama Islam, dan keseluruhan apa yang disampaikannya tersebut sangatlah masuk di akal, dan siapa saja itu bisa membuktikan dengan apa yang diceritakannya. Oke, kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum Nafisah. Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masih betah di Annaba? Masih. Nah, Alhamdulillah. Iya, Nafisah, pemirsa kita ini ya merindukan cerita-cerita pengalaman para mu'alaf, bagaimana mereka mendapat hidayah. Boleh diceritakan kepada pemirsa ya kisah-kisahnya, tapi sebelumnya ta'aruf dulu ya, perkenalan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sebelum Islam Irenia Mascarenhas. Setelah saya memeluk agama Islam, nama saya diganti menjadi Azizatun Nafisa. Saya berumur beranjak ke 19 tahun. Saya berasal dari NTT. Saya anak kelima dari 6 bersaudara. Alhamdulillah, saudara kandung saya semua sudah memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang tua juga? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Subhanallah. Nah, ini pemirsa kita penasaran ini, ya. Boleh diceritakan bagaimana latar belakang Nafisa mendapatkan hidayah? Ya. Awal mula saya memeluk agama Islam, alhamdulillah, semua dimulai dari kakak saya yang bernama Khairun Nisa. Dia ini sudah memeluk agama Islam. Ya. Alhamdulillah, setelah dia memeluk agama Islam sangat banyak perubahan. Dan alhamdulillah, dia pulang kembali ke kampung halamannya. Dan saya bertemu kepada kakak saya sangat melihat banyak perubahan dalam diri kakak saya. Mulai dari cara berpakaiannya dia, cara tata cara dia bertutur kata kepada orang tua saya, kepada kami semua. Iya. Saya mulai di situ tertarik kepada kakak saya karena di rumah kami mungkin kami ada mungkin melawan orang tua kami. Yang nggak patuh lah sama Iya, orang tua. terus Gitu ya. pakaian kami juga tidak sesuai. Iya. Iya, jadi saya tertarik pada kakak saya dari cara berpakaian kakak saya. Saya ingin memakai Seperti dia. iya seperti dia. Gitu. Iya, Ustaz. Saat itu umurnya Nafisa berapa? 12 tahun. 12 tahun. Berarti Iya. baru tamat SD ya? Iya. Sudah ada ketertarikan kepada Islam lewat penampilan kakaknya Iya. yang sudah lebih dulu masuk agama Islam. Iya, alhamdulillah. Terus ketika Nafisa sudah tertarik, apa yang Nafisa lakukan? Nafisa masih malu untuk berbicara kepada kakak saya. Tapi awalnya kakak saya sudah bertanya, mau masuk Islam nggak dek, kayak gitu. Oh, dia sudah nawarin. Iya, sudah nawarin. Cuma Nafisa bilang apa? Nafisa masih takut. Takut sama siapa? Takut sama kakak untuk ngomong. Oh gitu. Iya. Bukan takut sama orang tua? Bukan. Oh, marah sama kakak gitu ya? Iya. Terus akhirnya gimana? Ya akhirnya Nafisa untuk bertekad buat ngomong mau masuk Islam, tapi bukan lihat dari kakak, lihat dari orang tua dulu. Oh, malah Nafisa bilang sama orang tua ingin ikut kakak masuk Islam. Iya. Terus orang tua apa reaksinya? Kaget. Orang tua pastinya apa kaget. katanya? Orang tua bilang, hah mau masuk Islam? Kenapa mau masuk Islam? Terus? Habis itu Nafisa bilang sama orang tua, Nafisa mau kayak kakak. Cara berpakaiannya, cara bertutur kata kepada orang tua gitu. Terus orang tua merespon baik. Iya, orang tua merespon baik. Lalu orang tua tadi menyampaikan kepada kakaknya bahwa Nafisa ingin masuk agama Islam. Iya. Terus kata kakaknya apa? Kakaknya alhamdulillah merespon baik pada Nafisa. Nah, terus? Setelah itu mungkin dia mengabari kepada Ustadz ya untuk ya. Memang waktu itu 6 tahun yang lalu, Nisa itu kakaknya pernah telepon saya. Nah, karena kan kakaknya dulu pernah juga mondok di Annaba. Iya. Jadi dia mengatakan kalau Irena ya namanya itu, Iya. Nafisa itu ingin masuk agama Islam, ya saya bilang silakan. Kalau ada panggilan hati, tidak dipaksa, tidak ada yang nyuruh gitu kan. Iya. Tapi waktu itu memang dari kemauan pribadi ya. Iya, kemauan pribadi. Alhamdulillah. Terus saya masih ingat waktu itu Nafisa langsung terbang ke Jakarta Iya. ya. Nah, begitu sampai Jakarta di pesantren langsung saya syaratkan waktu itu. Tapi waktu itu kan masih saya briefing dulu ya. Iya, masih Nafisa, briefing saya jelaskan Islam itu apa sampai kemudian Nafisa sudah kuat ya Iya. hati masuk agama Islam. Nah, tapi waktu itu orang tua tidak keberatan ya. Iya, sama orang sekali. tua. Karena itu kehendak saya. Kehendak saya sendiri ya. Iya, kehendak sendiri. Nah, baik. Nafisa, setelah Nafisa menjadi muslimah, kemudian mondok di Annaba, sampai hari ini sudah kurang lebih 6 tahun ya. Iya. Apa pengalaman yang paling menarik dalam agama Islam ini? Dan bagaimana kesannya dalam agama Islam ini? Pengalaman yang paling menarik yaitu yang pertama perhatian. Perhatian orang Islam. Iya, perhatian orang Islam kepada kami. Begitu kasih sayang gitu Iya, ya. begitu kasih sayang kepada kami. Yang kedua, Yang kedua, yang dulunya kami paling terbelakang
Bahkan kami tidak dianggap lah. Iya. Alhamdulillah sekarang derajat kami ditinggikan. Subhanallah. Jadi dengan Islam ini Allah angkat derajatnya. Iya, gitu ya. alhamdulillah. Dulu di masyarakat tidak diperhitungkan sama sekali, Iya. tapi dengan Islam, alhamdulillah Allah angkat derajatnya. Iya, alhamdulillah. Allahu Akbar. Kemudian apa tantangan atau rintangan selama menjadi Muslim ini? Tantangannya banyak. Banyak. Mungkin dari kita belajar. Oh, Karena baru memeluk agama Islam, ya, seperti kita mau belajar Al-Quran. ya. Itu tantangan buat kita karena itu asing buat kita awalnya. Iya, belum pernah lihat ya, Iya. apalagi baca ya. Iya. Lihat aja nggak pernah ya. Iya, nggak pernah. Tidak tahu suruh baca yang Arab. Iya, betul. Waktu itu apa yang dirasakan? Pertama nangis. Oh, malah nangis. Nangis. Lihat Quran nangis. Iya, nangis. Masya Allah. Artinya nggak pede. Iya, nggak pede karena belum tahu itu apa. Nah, terus Terus di situ, oh bagaimana caranya nih supaya bisa baca, udah belajar. Alhamdulillah, bisa belajar Iqra cuma hanya 7 hari. 7 hari 7 hari. langsung bisa baca Al-Quran. Iya, langsung Allahu bisa. Akbar. Cerdas banget ya, luar biasa. Terus bagaimana menangkap pelajaran yang lain? Al-Quran. Oke, tadi seminggu belajar fikih, belajar Iya. bahasa Arab, hadis. Itu gimana menangkapnya? Mudah Menangkap pelajarannya? pelajarannya. Iya, mudah apa sulit? Kalau untuk paling utama yang paling sulit ya Ustadz, itu bahasa Arab. Bahasa Arab paling Iya, sulit ya? bahasa Arab paling sulit. Tadi bisa. Bisa, alhamdulillah bisa. Tertantang itu juga Ustadz. Oh, alhamdulillah, luar biasa ya. Iya. Jadi apa namanya? Waktu disuguhi belajar Iqra itu terkejut ya. Iya, terkejut. Hampir tidak percaya ya. Iya. Akan bisa. Tapi begitu diselami baca Iqra seminggu sudah bisa baca Al-Quran, itu luar biasa itu. Kita lihat ya, kalau dibandingkan dengan anak Islam atau bahkan orang-orang tua Islam itu, sampai hari masih banyak yang tidak bisa baca Al-Quran. Tapi Nabi Isa itu beruntung, alhamdulillah. Terus Nabi Isa kan langsung sekolah lagi ya di luar Iya, ya, SMP ya. iya. Tamat SMP, kemudian kita sekolahkan di SMA. Itu yang dirasakan Nabi Isa, apa? Merasa bersyukur di Islam kok dimuliakan begitu ya. Iya. Apa yang dirasakan sama sekali? Yang Nabi bisa rasakan banyak sih Ustadz. Salah satunya yang dulu di Nabi bisa disekolahkan, maksudnya sekolah yang terbelakangan ya Ustadz. Alhamdulillah Nabi bisa diangkat derajat untuk sekolah di sekolah yang lebih bagus. Alhamdulillah. Iya, itu yang buat Nabi bisa sangat bahagia. Sangat bahagia ya. Iya. Terus ini kan setelah Nabi Isa masuk Islam itu tidak lama, kalau nggak salah kan ayah ibu ikut masuk Islam. Iya. Itu gimana ceritanya itu? Ayah ibu masuk Islam. Ayah sama ibu masuk Islam karena melihat anak-anaknya berubah. Anak-anak yang sudah Muslim ini iya, berubah. iya. Jadi Nah, terus? sebelum orang tua masuk itu kakak-kakak saya, adik saya sudah memeluk agama Islam. Lebih dulu dari orang tua saya. Artinya kan ayah ibu terakhir lah ya. Iya, Kakak-kakak adik-adik semua udah udah masuk Islam. duluan. Iya. Pada akhirnya orang tua menyerah. Iya. Allahu Akbar. Pemirsa Nabat TV, menarik sekali ya kisah ananda kita Nabi Isa ini. Lewat penampilan kakaknya yang lebih dulu masuk agama Islam, berbusana muslimah yang baik, berubah akhlaknya, bertutur kata yang baik, sopan sama orang tua, membuat hatinya terenyuh, kemudian bertekad ingin masuk agama Islam. Dan alhamdulillah ternyata niat masuk agama Islam tidak ada hambatan dari orang tua, dan orang tua cukup moderat ya, membiarkan anaknya menentukan pilihan agamanya masing-masing. Dan pada akhirnya semua kakak beradik ini setelah masuk agama Islam, orang tuanya pun terenyuh dan melihat perubahan akhlak anak-anaknya menjadi Muslim itu, Masya Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kedua orang tuanya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Terus bagaimana sekarang keadaan iman orang tua Nabi Isa? Keadaan iman orang tua alhamdulillah sudah mantap Ustaz. Sudah mantap. Iya. Nggak ada lagi keraguan. Iya, nggak ada keraguan lagi. Alhamdulillah. Terus Nabi Isa itu apa namanya? Tadi bilang seminggu bisa baca Al-Quran, tentu sudah menghafal Quran dong sekarang. Iya, alhamdulillah. Sudah berapa juz hafalnya? Sudah menghafal Al-Quran 7 juz. 7 juz ya? Iya. Mungkin bolehlah ya diperdengarkan kepada pemirsa kita sedikit hafalannya. Tafadholi.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Masya Allah. Ahsanti, jazakallah khair. Luar biasa, ya, bacaannya bagus, makharijul hurufnya juga bagus. Nah, coba saya tanya hukum-hukumnya lah, Ya. hukum tajwidnya. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sawa'un 'alaihim. Itu apa hukumnya itu? Sawa'u. Sawa'un. Sawa'un. Ya, sawa'un. Sawa'un. Apa hukumnya itu? Mat wajib mutasil. Tidak, yang unnya, yang Un. ya, Un. unnya. Sawa'un Itu alaihim. tanwin bertemu Nam. dengan ain. Apa Nah, hukumnya? itu hukumnya izhar halki. Nah, izhar. Artinya Nam. dibaca apa? Hah? Artinya dibaca Dibaca jelas. jelas. Ya. Oke. Wa may yattaqillaha, wa may yattaqillaha. Nun mati bertemu dengan ya, hukumnya apa? Hukumnya idgham bigunnah. Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Kalau boleh tahu apa program Nafisa ke depan setelah tamat SMA ini, apa cita-citanya? Nafisa ingin menjadi orang yang sukses. Sukses. Iya. Ada niatan mau kuliah? Sangat. Mau rencana kuliah di mana? Nafisa ingin kuliah di luar negeri, Ustaz. Di luar negeri? Iya. Masya Allah. Di Timur Tengah apa di Barat? Barat. Di Barat. Nah, Berarti sudah bagus bahasa Inggrisnya dong? mungkin dimulai kita belajar dulu, Ustaz. Belajar dulu. Iya, keinginan buat belajar bahasa Inggris dulu. Di Barat di mana? Nafisa ingin mau ke bagian Eropa. Eropa? Iya. Masya Allah. Kenapa ingin ke Eropa? Apa pengen nikah sama orang Eropa? Enggak. Enggak, pengen Iya. belajar aja? Iya, belajar. Kira-kira yang diminati ilmu di bidang apa? Di bidang manajemen. Manajemen? Iya. Jauh banget ke Eropa? Iya. Apa nggak di Indonesia aja begitu? Harus ke Eropa? Enggak. Manajemen apa yang di dalam? Manajemen ekonomi kah? Iya. Gitu? Iya. Masya Allah. Luar biasa. Jadi merindukan kuliah di luar negeri gitu ya? Iya, sangat bercita-cita Iya. ke sana, Ya, Ustaz. siapa tahu aja di antara pemirsa ini ada yang berminat, ya kan? Iya. Tahu-tahu nanti pemirsa ada yang hubungi call center Anda, Pak. Wah, itu Nafisa mau saya kuliahkan di Eropa. Iya. Subhanallah ya. Kita nggak tahu rezeki ya. Iya. Mudah-mudahan Nafisa dikabulkan niatnya oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala. Pesan saya kepada umat muslim dan muslimah, kita hidup cuma hanya sekali. Tadi Nafisa membacakan surat Al-Fajr dari ayat 23 sampai ayat ke-30 itu, diantaranya kita cuma hidup sekali, teman-teman. Jadi pergunakan waktu kita untuk menuntut agama Allah. Atau mungkin yang sekarang teman-teman belum memakai jilbab atau belum menutup dirinya dengan busana muslimah, tutuplah, teman-teman. Karena kita tidak tahu 2 detik atau 1 detik, 2 menit atau selanjutnya kita nggak tahu kapan kita mati, teman-teman. Ya, pesan saya belajarlah agama Allah, yaitu agama Islam. Subhanallah. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan saudara mu'alafah kita barusan ya, terhadap perjalanannya atau latar belakang adik kita ini untuk memeluk agama Islam, yang diawali itu dengan melihat kakaknya sendiri yang sudah lebih dahulu memeluk agama Islam ya.
karena menunjukkan sikap serta akhlak yang baik ketika sudah memeluk agama Islam. Dan ini adalah real adanya karena memang ajaran Islam tersebut apabila dijalankan secara kafah, maka orang tersebut akan menunjukkannya ke dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap serta kepribadian mereka. Nah, di sini sangatlah jelas bagi kita semua ya, perbedaan antara kesaksian-kesaksian para murtadin odong-odong yang saban hari selalu kita lihat di channel-channel Kristen ya. Namun secara keseluruhan dasar mereka untuk menjadi murtad tersebut itu kebanyakan berdasarkan mimpi bertemu makhluk atau manusia yang mereka kira itu adalah Yesus, yang kemudian mereka anggap sebagai Tuhan. Dan hal ini tentu sangat sulit untuk dipercaya dan dibuktikan ya, karena tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu alat canggih apapun yang bisa membuktikan hal tersebut adalah benar seperti yang mereka yakini. Nah, berbeda dengan para mu'allaf dan mu'allafah yang secara keseluruhan mereka berpindah keyakinan. Pertama, karena mereka memang diberikan hidayah serta petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggerakkan hati dan pikiran mereka ya, serta akalnya untuk mencari kebenaran Islam tersebut, kemudian membuktikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sangat jelas ya alasan serta dasar kedua orang yang mempunyai keyakinan berbeda tadi kenapa berpindah agama. Tentu kita semua yang berakal sehat akan dapat menilai mana yang benar dan mana yang dongeng ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita doakan mu'alafah kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqamah di dalam iman Islam, serta terus menyampaikan kebenaran Islam untuk membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.